Lalu pemirsa, akankah sikap resmi dari UGM soal ijazah Jokowi memberikan dampak bagi pengusutan kasus fitnah ijazah Jokowi dan pencemaran nama baik yang tengah berlangsung di Polda Metro Jaya? Sudah bersama kami dari luar studio kuasa hukum Jokowi Firmanto Laksana Pangaribuan. Selamat malam Pak Firmanto. Selamat malam, Bang Anggi. Ya, Iya. Pak, jadi menurut Anda ketika ada pernyataan resmi dari kampus UGM begitu ya, apakah ini sebenarnya semakin menguatkan posisi Pak Jokowi di kasus fitnah dan pencemaran nama baik, apalagi para terlapor kan juga sudah diperiksa begitu ya Pak ya? Iya, dari awal kita sudah sampaikan bahwa sejatinya pihak UGM sudah melakukan klarifikasi, verifikasi terkait Bapak Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Namun kan memang namanya orang yang ingin apa ya, mau menang sendiri kan. Jadi terus saja menyampaikan hal-hal termasuk melakukan pengecekan-pengecekan dan sebagainya. Nah, semua hal yang disampaikan, mau yang disebut dengan Pak Sumitro, Pak Soe Mitro, kemudian Pak Kasmujo, kemudian KKN, dan segala sesuatu yang sudah disampaikan secara panjang lebar berbulan-bulan di media yang membuat gaduh ini, itu sudah diverifikasi sekarang. Hari ini akhirnya UGM hadir lagi mengatakan Oke. bahwa Bapak Jokowi masuk berproses dan lulus sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan akhirnya mendapatkan ijazah di November 1985. Itu aja. Jadi sudah sangat terang benderang dan menurut hemat kami tinggal mereka akhirnya sekarang kan menyalahkan lagi UGM. Pokoknya kalau nggak sesuai dengan mereka termasuk ijazah, pokoknya mereka bilang nggak benar. Nah, kan ini kan sebenarnya sudah sangat terang benderang sesungguhnya. Artinya UGM juga mungkin sudah dimintai keterangan oleh pihak penyidik gitu ya, dan penyidik juga sedang melakukan pemeriksaan-pemeriksaan secara baik gitu ya, secara transparan, terbuka dan sebagainya. Tinggal kita lihat saja. Saya melihat bahwa ini adalah suatu proses yang sangat kredibel ya, karena yang menyampaikan langsung rektornya. Ibu siapa namanya tuh Ova ya, Ibu Ova Iya. menyampaikan secara terbuka dan menyampaikan bahwa Bapak adalah alumni Fakultas Kehutanan Gadjah Mada ya. Tadi saya sampaikan masuk berproses dan menjadi lulusan dari UGM dengan ijazah yang asli yang sudah disampaikan juga, yang sudah diverifikasi juga oleh mereka, dan itu adalah kebenaran yang hakiki karena dia yang mengeluarkan. Saya rasa sementara begitu, Oke, Anggi. Pak Firmanto ya, jadi kan tadi Bapak juga sempat singgung begitu ya, bahwa sekarang yang diserang justru Rektor UGM-nya pasca pernyataan resmi begitu. Nah ini kan juga ada menantang untuk buka-bukaan dokumen detail, mulai dari nilai mata kuliah, lembar pengesahan skripsi dan sebagainya begitu. Menurut Anda, UGM perlu tidak meladeni atau nanti saja di persidangan? Saya rasa sudah terkonfirmasi semua. Jadi Oke. saya sih nggak melihat ini hal-hal yang apa ya, apakah perlu UGM dan sebagainya. Dengan pernyataan itu sebenarnya apa yang mereka sampaikan berhari-hari berbulan-bulan ini sudah terkonfirmasi. Tinggal kita tunggu. Intinya UGM tidak ada berkewajiban menyampaikan itu ke mereka. Kan itu nih sekarang nih. Jadi nanti kalau misalnya dimintakan oleh pihak pengadilan dalam hal ini majelis hakim untuk pihak UGM menjelaskan dan sebagainya, apapun itu ya tentu dia akan sampaikan. Tinggal kita lihat. Begitu juga dengan Bapak Jokowi. Kalau Bapak Jokowi diminta oleh pihak pengadilan dalam hal ini majelis hakim untuk memperlihatkan ijazah aslinya, tentu secara konsisten Bapak akan menyampaikannya secara terbuka dan apa adanya di di persidangan nanti. Saya rasa gitu. Oke, Pak Firmanto, apakah Anda tidak khawatir bahwa jika tanpa bukti fisik yang konkret seperti yang diminta saat ini begitu ya, opininya nanti Jokowi tetap dipertanyakan sehingga proses hukum hanya formalitas tanpa menjawab keraguan yang muncul di publik, Pak? Saya sampaikan tadi bahwa kita tinggal tunggu aja daripada majelis hakim. Jadi Oke. saya membayangkannya seperti ini. Hari ini sudah semakin terang kan gitu ya. Kalau kemarin kan oke, mereka mengatakan tidak dan sebagainya. Hari ini dengan sangat baik pihak UGM mereka menyampaikan bahwa data-data Pak Jokowi itu mereka punya. Dan kebetulan mungkin ya, ini pemahaman saya aja. Ya. Mungkin karena jumlah mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM itu tidak terlalu banyak, sehingga yang apa ya, yang diprotes mereka semua itu ternyata dapat dikonfirmasi, diverifikasi. Ini pemahaman saya ya, karena saya melihat begitu baik disampaikan oleh Ibu Rektor
ya bahwa Pak Jokowi itu adalah alumni Fakultas Kehutanan Gadjah Mada, berproses ya, masuk dan berproses sehingga lulus di tahun November tahun 85. Artinya semua hal itu akan disampaikan, tapi mekanismenya menurut hemat kami adalah mekanisme hukum. Apa itu mekanisme hukum? Jika diminta disampaikan oleh pihak pengadilan. Saya rasa itu. Oke, Pak, ini dari kacamata Anda ya, sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab menghadirkan bukti keaslian ijazah? Jokowi sebagai pemilik, kampus sebagai penerbit, atau keduanya? Saya rasa kalau bicara fisik ijazah seperti yang sudah disampaikan yang kita lihat sendiri ya di mana-mana di media gitu ya. Memang kan ijazah itu kan asli diberikan kepada si yang lulus. Oke, Artinya diperlihatkan sesuai dengan mekanisme hukum tadi. Tetapi verifikasi, konfirmasi dan apapun alat-alat yang mungkin dimiliki oleh UGM dalam rangka memverifikasi bahwa Bapak adalah masuk ya menjadi menjadi mahasiswa di UGM, kemudian berproses tadi, kemudian akhirnya lulus sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, itu adalah UGM seperti itu. Tapi kalau bicara fisik jasanya, memang ijazah itu diserahkan oleh UGM kepada Bapak. Jadi fisik itu yang miliki hanya satu kan, hanya Bapak. Jadi dua-duanya menurut saya bisa melakukan penyajian yang dengan sangat baik, dan tentu itu merupakan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dari UGM, dan juga Bapak tentu dalam rangka untuk menjaga kredibilitasnya Bapak, jika diminta oleh majelis hakim ya, jika nanti hukum menyampaikan Pak tolong diperlihatkan seperti itu, dia akan perlihatkan, Bapak akan perlihatkan, dan tentu itu akan menjadi fakta persidangan yang sesuai dengan hukum begitu. oke, Pak Firmanto, ini kan di tengah pemeriksaan para terlapor juga kubu Roy Suryo CS yang seperti kita lihat ini menerbitkan buku Jokowi's White Paper begitu ya Pak ya. Yang katanya ini adalah bukti ilmiah soal keaslian ijazah Jokowi. Ini seperti seolah-olah apakah memang Anda melihat ada upaya untuk adu bukti atau seperti apa? Tidak. Kalau menurut saya pribadi ya pribadi saya ini sensasi aja. Dan kan mereka memang selalu begitu. Hari ini dengan disampaikannya oleh Ibu Rektor, maka apa yang mereka sampaikan, menurut saya kaget, kaget-kaget. Oke, Karena selama ini kan selalu dituding, wah ini itu segala macam gitu kan. Tiba-tiba beliau hadir, ya hadir menyampaikan, ya saya pikir klarifikasi yang sangat baik gitu ya. Jadi apapun yang mereka buat, buku kah, video kah, CD kah, atau apalah yang dibuat, itu menurut saya nggak ada urusannya dengan apa yang sedang berlanjut sekarang di Polda Metro Jaya. Dan menurut saya sama sekali tidak ada kaitannya. Artinya kalau oke. mereka secara benar diperiksa nanti dan memang para terduga ini merupakan pihak-pihak yang kena pada pasal terkait, ya tentu nggak bisa diapa-apain, nggak juga bisa membuat mereka terhindar dari hukum kan. Jadi buku itu adalah buku, ya silakan saja. Malah jika Oke. itu memang sebenarnya nanti mereka memang adalah kena unsurnya bahwa Bapak Jokowi sudah sebagai pemilik ijazah itu sudah secara terbuka menyampaikan, menurut saya buku itu pun akan dipersoalkan nanti, bukan oleh Pak Jokowi tetapi oleh orang yang merasa mungkin buku itu tidak benar dan sebagainya. Hanya dalam kesempatan ini kami nggak mau berkomentar mengenai buku, karena buku itu merupakan, menurut kami, merupakan hal-hal untuk memperlama, hal-hal untuk mengganggu proses saja gitu. Oke, Jadi semacam menurut distraksi saya, begitu? mari kita fokus pada proses, mari kita minta Polri secara transparan dan secara cepat menyelesaikan persoalan ini, apalagi UGM sudah muncul melakukan verifikasinya. Saya rasa gitu, Anggi. Oke, Pak Firmanto, ini para terlapor sudah diperiksa, ijazah kemudian juga sudah disita penyidik begitu. Sebenarnya kalau menurut Anda sendiri atau dari yang Anda lihat, apa yang ditunggu lagi oleh Polda untuk penetapan tersangka? Apakah memang benar penyidik ini belum cukup bukti, Pak? Jadi menurut saya, ini kan pihak kepolisian ini kan sangat hati-hati Oke, menjaga kredibilitas, menjaga akuntabilitas serta profesionalitas mereka. Beberapa saat lalu mereka juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap ijazah asli Bapak Jokowi kan di Puslapor. Kemudian melakukan memintai keterangan-keterangan kepada para yang dipanggil tadi, saksi-saksi kan. Menurut saya ini adalah proses yang sangat hati-hati dalam rangka untuk memberikan fakta-fakta yang sangat-sangat baik ya, di mana nanti ketika mereka tentunya menentukan siapa tersangkanya,
dapat mempertanggungjawabkan itu secara baik dan benar. Jadi menurut saya ini adalah suatu proses yang memang prinsip kehati-hatian yang mereka sampaikan karena memang ini kan persoalan-persoalan ITE juga ya. ITE ini kan kita juga harus cek ya. Kenapa terjadi apa namanya ada video ini, ada video itu, kemudian ada ahli, kemudian diverifikasi apakah benar saudara di sini sebagai. Kalau saya cermati dari media-media dan yang ada saya baca itu semua itu merupakan konsep kehati-hatian karena setiap kali saksi itu dipanggil, saksi itu kan berbicara. Tadi saya di Baik. gini. Saya perhatikan, oh oke. Berarti benar-benar polisi dalam hal ini penyidik benar-benar ingin ini terang benderang. Jadi sehingga nantinya Oke. ketika ini satu saat ada memang penetapan tersangka itu sudah benar dan tepat kira-kira gitu. Baik, kuasa hukum Jokowi Firmanto Laksana Pangaribuan, terima kasih Pak untuk waktunya di malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.